Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar alladzi ja'ala al-laila wan nahar wa ja'ala asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali berkumpul di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, belahan jiwa Aminah, dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan nantinya memberikan syafaatnya kepada kita baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, kembali kita lanjutkan membaca hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lanjutan daripada hak seorang tetangga. Begitulah indahnya kita dalam Islam ini. Apapun bentuk kegiatan kita telah diatur oleh agama kita. Islam agama yang sempurna. Sekecil apapun kegiatan hidup kita, tentu tidak lepas daripada petunjuk agama kita. Sampai kepada kita tinggal di suatu tempat, kemudian kita bertetangga, tentunya sudah pasti. Apalagi yang tinggal di komplek-komplek, tentu kita punya tetangga. Nah, begitu hebatnya Islam untuk menjaga persaudaraan sesama muslim dan persaudaraan sesama manusia. Artinya Islam itu punya toleran. Nah, maka agama mengatur bagaimana kita menjadi seorang tetangga yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la yuslimu abadun hatta yaslima an-nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jarahu biwa'iqihi. Qulna ya Rasulullah wa ma biwa'iqihi? Qala ghashyihi wa zulmihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang diriku berada di dalam genggaman tangannya. Kalau bahasa kita, demi Allah. Demi Allah, tidaklah selamat seorang hamba
sehingga selamat manusia daripada hatinya dan lidahnya dan tangannya. Tidaklah selamat seorang hamba sehingga manusia selamat daripada hatinya dan lidahnya dan tangannya. Maksudnya tuan-tuan begini, orang Islam yang sempurna itu, kata Nabi, adalah orang Islam yang selamat orang lain pertama min qalbihi, dari hatinya. Maksudnya orang Islam itu tidak punya penyakit iri, dengki, hasad kepada orang lain. Tidak ada di dalam hatinya. Orang lain selamat dari penyakit hati. Oh, si A iri dengan si B, si A dengki dengan si B, si A tidak suka dengan si B. Itu dia. Dan selamat daripada lidahnya. Artinya tidak ada orang yang tersakiti karena lidahnya. Tidak pernah dia mencaci orang lain. Wayadihi, tidak pernah dia gunakan tangannya untuk memukul orang lain. Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berada di dalam masjid dan beliau dikelilingi oleh para sahabat, beliau berkata, maukah kalian ku bagi tahu penduduk sorga? Maulah Rasul. Seandainya tuan-tuan, Nabi macam kita inilah, duduk, sahabat di depan, tanya Nabi, oi saudara-saudara, sahabat-sahabatku, maukah kalian ku bagi tahu yang termasuk di antara kita ini penduduk sorga? Sahabat yang hadir ini merasa pasti sayalah yang tunjuk Nabi. Kata Nabi, kalau ingin melihat seorang ahli sorga daripada kita, cobalah tengok nanti orang yang datang dari pintu sana, wajahnya masih basah, jenggotnya masih basah, dia datang membawa sendal dengan tangan kiri, itu ahli surga. Kata Nabi ini. Tak lama kemudian, kelang waktu tak lama, datanglah seorang laki-laki. Memang betul kata Nabi. Laki-laki yang baru siap berwudu, mukanya masih basah, kemudian jenggotnya juga masih basah, dia datang ke masjid dengan memegang sendal dengan tangan kiri. Oh, dia rupanya ahli surga yang dicakap Nabi itu. Dia. Besok Nabi pidato lagi di masjid. Saudara-saudara, bapak-bapak, sahabat-sahabat, maukah kalian ku bagi tahu orang yang termasuk penduduk sorga di antara kita? Maulah ya Rasul. Kalau mau tengok siapa di antara kita penduduk sorga, tengoklah orang yang datang dari pintu sana nantinya. Tak lama lagi dia akan datang. Itu hebatnya Nabi. Tak lama lagi dia akan datang, kemudian masih basah lagi mukanya, masih basah lagi jenggotnya, masih menetes lagi air bekas-bekas wuduk dari jenggotnya. Dia datang dengan membawa sendal dengan tangan kirinya. Ditengok, ini orang yang semalam. Besok Nabi pidato lagi, sama juga pidatonya, maukah kalian ku bagi tahu orang yang termasuk penduduk sorga di antara kita? Maulah ya Rasul. Pikir sahabat beda orangnya. Ternyata
tengok di antara kita nanti siapa yang datang tak lama lagi dari pintu sana, seorang laki-laki, orangnya sederhana, apa namanya, jubahnya tidak terlalu mahal-mahal kalilah, sarungnya kalau pakai sarung misalnya biasa-biasa saja, gajah duduk. Apa yang sarung paling mahal? Tuan-tuan, kalau bisa sarung bacaan gajah duduknya itu di atas dibuat, jangan di bawah. Kenapa? Bisa mengganggu konsentrasi orang, apalagi kadang-kadang kalau sudah musim lebaran kan, orang pada pamer sarung. Dari baris yang sana sampai ke sana semua pakai sarung. Ada yang gajah duduk, ada yang gajah nungging, ada yang gajah telentang, ada yang gajah berlari. Macam-macam kan? Kenapa? Karena makruh hukumnya kadang-kadang. Ya, makruh hukumnya kalau kita, jangankan misalnya kita memakai pakaian yang bertulis itu, artinya kalau kita di depan dan dapat dibaca oleh orang lain itu hukumnya makruh. Coba kita lihat dalam kitab fikih. Memakai pakaian waktu sholat, pakaian yang bertulisan, itu hukumnya makruh. Memakai pakaian yang bergambar, itu hukumnya makruh. Sebab itu kalau kita pakai sarung, jangan sampai kita pakai gajah duduknya di bawah, lalu kemudian di atas nggak ada. Maksudnya mereknya buatlah di atas, jangan di bawah. Ini kadang-kadang ya memang begitulah, gajah duduk. Allahu Akbar hari raya. Malaikat tak nyatat itu. Sarung Pak Kahar itu mangga gajah duduk asli harganya 500.000. Pahalanya tambah. Mana ada. Coba kalau sudah hari raya lagi kita bilang udah musimnya sarung baru itu, Allahu Akbar, tengoknya kawan tuh, dia gajah duduk, sampingnya mangga, ini lain lagi, mengganggu konsentrasi orang. Sebab itu hukumnya makruh dalam fikih. Oleh kerana itu sebahagian ulama di dalam kitab-kitab fikih mengatakan juga makruh hukumnya membuat tulisan-tulisan di dinding-dinding masjid. Kenapa? Dapat menghilangkan atau dapat mengganggu konsentrasi orang yang tengah sholat. Tuan-tuan, kembali kepada tadi. Ya. Ya. Banyak. Tapi banyak kaligrafi yang tak dapat dibaca kitanya itu. Itu masih diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi kita fleksibel di tengah-tengah kita. Kita tak menyalahkan orang yang membuatnya, pun juga tak menyalahkan orang yang memakruhkannya. Sama-sama ada alasannya. Sama tuan-tuan, kalau kita tengok, ada orang kalau menguburkan mayat kan azan dia. Ada tak? Ada tengok. Ada orang kalau pas dia masukkan mayat ke dalam liang lahat itu azan. Ada orang tidak azan. Nah, kita di mana kita? Di tengah-tengah. Tergantung ilmu. Orang yang mengamalkan ketika ada mayat dimasukkan ke liang lahat, dia azan, memang ada kitabnya. Ditengoknya di situ, ini kias daripada orang yang musafir. Salah satu yang disunnahkan dalam sholat, dalam azan itu ada disunnahkan azan ketika kita pergi musafir. Coba tengok kalau orang pergi haji, pergi umroh kan, musafir. Cuman kadang-kadang kalau kita pergi ke Jakarta tak azan sebenarnya itu pun sunnah juga. Bapak-bapak boleh azan di balik pintu, tak payah pakai mikrofon lah, azan di balik pintu boleh.
Ketika kita pergi musafir yang panjang, sunnah hukumnya untuk azan. Para ulama sebagian mereka mengkiaskan ketika seorang mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, ini pun musafir panjang, lebih panjang lagi musafir nih yang akan dia jalani daripada musafir dunia ini. Sebab itu mereka mengatakan sunnah hukumnya dikumandangkan azan. Sebagian tempat, kalau di Medan sebagian jarang ini dipakai orangnya, tak dipakai. Begitu sampai dalam tempat pemakaman umum, masukkan mayat ke liang lahat, kemudian ditimbun, tak pakai azan. Nah, kita di mana? Tergantung ilmu kita. Kita di tengah. Jangan menyalahkan orang yang mengumandangkan azan karena memang dia punya kitab sendiri. Jangan pula menyalahkan orang yang tak mengumandangkan azan. Kita nih tuan-tuan, itulah rupanya orang-orang berilmu nih, itu makanya mereka tak mudah menyalahkan kan. Sama dengan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, 4 mazhab mereka berbeda-beda tapi tidak pernah bergaduh. Kenapa? Sama-sama punya dalil sendiri tuan-tuan. Boleh berbeda, boleh. Saling menghargai, iya, karena memang mereka punya dalil sendiri. Nah, iya, 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 iya. Maksudnya? Iya, iya. Kalau kita tengok kitab kita dan juga yang diajarkan oleh guru kita, Bang Anda Abdul Wahab Sinambela, ya, supaya jangan lari dari dia. Panduannya Fathul Mu'in, kitab Tuhfah, Nihayah, Raudah dan kitab-kitab yang lainnya. Memang tertulis apabila menyolatkan mayat, kalau laki-laki patokannya kepalanya ke sebelah kiri, kalau perempuan ke sebelah kanan. Itu yang tertulis di dalam kitab. Tapi kita mencari jalan yang fleksibel. Laki-laki kiri, perempuan kanan. Bukan karena ujungnya laki kiri, tidak. Perempuan kanan, tidak. Karena memang ada yang bertanggung jawab, yang menyuruh untuk membuat kepala laki-laki kalau meninggal disolatkan sebelah kiri, kalau perempuan disolatkan sebelah kanan. Tidak ada ulama-ulama yang bertanggung jawab. Di kitab-kitab Turos itu kita jumpai. Pertanyaan itu tak payah kita masalahkan. Pertanyaannya kalau terbalik, kan gitu tadi. Laki-laki biasanya di kiri, di kanan. Perempuan yang biasanya di kanan, di kiri. Tidak membatalkan kepada salat mayat. Tidak sampai membatalkan kepada salat mayat. Kalaupun dia dibuat seperti itu, jangan kata mungkin, kalau tidak dia makruh khilaful aula. Tapi ada juga tuan-tuan, sebagian ulama yang mengatakan laki-laki perempuan pun kanan semua. Laki-laki tetap kanan, perempuan pun kanan. Dia punya dalil apa? Sunnah mengkanan-kanani. Itu pula sebab itu fikih ini luas, sangat-sangat luas sekali. Tapi yang terbiasa adalah laki-laki di kiri, perempuan di kanan. Kalaupun dia dibuat laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, tidak sampai membatalkan solat. Tidak sampai membatalkan solat. Sudah Pak? Baik.
Kita lanjutkan lagi. Melebar-lebar ke situ kan. Datang tadi seorang laki-laki, pakaiannya sederhana, orangnya memang nampak sederhana, pakaiannya sederhana. Di hari yang ketiga ini Nabi mengatakan, kalau mau lihat di antara kita orang yang sudah termasuk manusia golongan penghuni surga, tengoklah orang yang keluar dari pintu itu, orangnya sederhana, kemudian dia datang membawa sendal dengan tangan kirinya, mukanya masih basah, dari jenggotnya masih menetes bekas-bekas wudhu. Hari pertama, kedua dan ketiga orangnya sama. Sahabat tuan-tuan begitu. Ketika dikatakan Nabi, oh itu masuk surga, sahabat ini otaknya berjalan. Apa agak-agaknya Rasulullah mengatakan dia penduduk surga, tak akan mungkin dikatakan Nabi penduduk surga kalau tak ada alasannya. Ini mesti interogasi ini, ya, dicari tahu ini, jangan sampai tak dapat ilmunya nih. Dia bisa masuk surga, jangan saya tak dapat ilmunya itu. Pergilah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar nih orangnya penasaran betul. Pergi dia ikuti. Dia bertamu ke rumahnya. Orang Arab kalau bertamu zaman dulu tak sama dengan zaman kita. Hari pertama orang tuh kangkung dulu. Hari kedua telur ayam. Hari ketiga ayam. Hari keempat daging. Kalau orang kita hari pertama ayam, hari kedua telur ayam, hari ketiga dah bertukar kan? Tak terbalik-balik dia. Terbalik-balik. Kenapa? Karena orang zaman dulu mengamalkan hadis Nabi, memuliakan tamu tuh. Datang Abdullah bin Umar ke rumahnya, tapi dia tak cakap ibu tamu. Orang itu pun senang kali kalau datang kita bertamu ke rumahnya. Ditengokinya, bertamu dia di situ hari pertama, dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai tengah malam diperhatikannya. Tak ada yang istimewa tuan-tuan. Bukannya orang ini puasa setiap hari, bukannya orang ini zikirnya panjang-panjang, bukan orang ini baca Al-Quran banyak-banyak, 1 juz atau 5 juz sekali duduk, bukannya orang ini tahajudnya lama-lama. Dia pun duduk, dia pun bangun menjelang subuh aja. Hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama. Akhirnya dia tak sabar. Hari ketiga ditanyanya, Tuan, iya, mohon maaf sebelumnya, saya sebenarnya datang ke sini bertamu ke rumah Tuan karena ada maksud. Maksud apa itu? Nabi bercakap, kalau nak tengok siapa di antara kita yang termasuk penduduk surga, tengoklah dari pintu itu keluar seorang laki-laki sederhana, kemudian masih basah lagi muka dan masih mengalir lagi air dari jenggotnya, bekas wuduknya, dan dia datang membawa sendal dengan tangan kirinya. 3 kali disebutkan Nabi seperti ini, 3 kali juga yang datang adalah awak. Terus apa masalahnya dengan saya? Takkan pula kami tak mau ikut ke surga. Saya datang mau menanyakan apa amalan Tuan yang sebenarnya. Dah 3 hari 3 malam saya datang ke rumah Tuan, tak ada yang istimewa. Apa amalan Tuan sebenarnya? Tenang-tenang saja Bapak ini menjawab, maaf, sebenarnya saya ini orang biasa. Orang biasa. Tuan sendiri dah tengok saya ni, tengoklah ibadahnya biasa-biasa saja. Solat ya biasa.
zikir biasa, bacaan Quran biasa, puasa pun Senin Kamis bisa ikutlah. Malam tahajud, setengah jam lagi mau subuh masih sempat, pokoknya ada tahajud. Tak ada yang istimewa dari saya. Jadi apa yang membuat Rasulullah SAW mengatakan Anda termasuk penduduk surga? Kan itu yang jadi penasaran. Apa dijawab ini? Kalaupun memang dikatakan Nabi saya termasuk penduduk surga, satu amalan saya Tuhan, apa itu? Saya tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah hasad, tidak pernah cemburu kepada tetangga-tetangga saya, berapapun mereka punya duit, macam mana pun mereka punya rumah, seberapa mahal pun kendaraan mereka, saya tidak pernah cemburu kepada mereka, tidak pernah bertanya dalam hati saya, kok dia sekarang dah beli mobil, dari mana duitnya? Tak pernah saya urusi orang seperti ini. Mau macam mana pun tetangga saya, kayanya, banyaknya duitnya, besarnya rumahnya, saya tak pernah ambil pikir. Saya tak pernah memikirkan mereka, tak pernah ada cemburu, hasad dan dengki. Itu aja tuan-tuan amalan dia. Artinya, satu, dia tidak pernah menyakiti tetangga, tidak pernah ada cemburu, tidak pernah ada hasad, tidak pernah ada iri dan dengki. Itulah dia, amalan dia. Jadi tuan-tuan, orang yang paling senang, paling bahagia di dunia ini ya orang yang bisa mengamalkan ini. Kenapa? Rezeki orang kan beda-beda. Coba, itu makanya makom ridho itu kalau di dalam ilmu tasawuf, kalau di dalam ilmu suluk itu tidak tanggung-tanggung, makom yang tinggi. Contoh begini, saya punya duit berapa, banyaklah, banyaknya nggak bisa dihitung. Saya kasih sama bapak A 1 juta, saya kasih sama bapak B 100.000, saya kasih sama bapak C 50.000. Kira-kira yang 3 orang ini A, B, C, ada tak hak mereka untuk komplain kepada saya? Tak ada. Tak ada hak untuk komplain. Yang mestinya dibuat oleh si A, si B, si C apa? Terima kasih. Yang si A, terima kasih banyak duit yang dikasih kepada saya. Si B, terima kasih meskipun lebih banyak duit si A dari saya. Si C, terima kasih karena saya pun dapat juga bagian meskipun si A dan si B lebih banyak daripada saya. Kan selesai urusan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum.